Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Hari ini saya akan bicara mengenai vision and destiny. Saya beri judul khotbah saya hari ini, Vision and Destiny. Tuhan meletakkan kita di dunia ini untuk satu tujuan tertentu. Sadar apa tidak sadar, demikianlah adanya. Kalaupun saudara tidak mau tahu, tidak mengubah kenyataan bahwa demikianlah adanya. Tuhan meletakkan saudara di dunia ini untuk satu tujuan tertentu. Untuk segala sesuatu di dalam dunia ini ada tujuannya. Hanya karena saudara tidak tahu tujuannya, bukan berarti tujuan tersebut tiba-tiba hilang. Tapi saudara ada untuk satu tujuan yang pasti. Ada orang yang sama sekali tidak tahu tujuan hidupnya apa, bahkan sampai menjadi tua dan sampai meninggal, tidak pernah tahu tujuan hidupnya apa. Ada orang yang sejak dini, sejak muda, sudah kira-kira tahu tujuan hidupnya apa. Tapi ada orang yang juga belakangan baru tahu, oh ternyata ini toh yang menjadi tujuan hidup saya. Itu pula yang dialami oleh Daud. Kalau saudara mau baca dalam Mazmur 139, ayat yang luar biasa menurut saya, saudara harus baca ayat-ayat ini, tapi saya akan baca mulai dari ayat yang ke-13. Dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, Daud menurut saya, dia suatu hari dapat pewahyuan, kemudian dia tulis ini untuk semua kita mengerti. Dia tulis sesuatu yang sangat dahsyat menurut saya, sangat luar biasa. Ditulis seperti ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkau itu maksudnya Tuhan, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini bahasa dia sangat puitis. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat. Sebetulnya dia bicara soal dirinya sendiri kan? Yang Tuhan buat siapa? Yang sedang diomongin siapa? Dirinya sendiri. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dalam rahim ibunya. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Nah, saya nggak tahu kapan Daud menulis ini. Umur berapa dia menulis ini. Tapi yang saya tahu, dia udah bisa nulis. Dan dia cukup besar untuk bisa menulis hal ini. Tapi ini yang terjadi suatu hari, entah apa yang sedang dia buat, entah apa yang sedang dia hadapi, entah di mana dia berada, suatu hari dia dapat pewahyuan. Suatu hari dia dapat pengertian tentang dirinya sendiri. Dan ini pengertiannya, bahwa sebetulnya apa yang aku alami sekarang ini, Tuhan sudah tetapkan jauh sebelumnya. Sebetulnya apa yang aku buat ini, Tuhan sudah tuliskan jauh sebelumnya. Tiba-tiba dia dapat pengertian bahwa inilah tujuan hidupku. Entah apa yang dia buat pada saat itu, entah apa yang dia alami, entah dia ada di mana pada saat itu, dia tiba-tiba dapat pengetahuan. Hey, I'm destined to do this. Saya ini ditujukan untuk berbuat ini. Ini tujuan hidup saya. Ini panggilan hidup saya. I was born to do this. Dia bahkan kemudian bilang, jauh sebelumnya. Dia bilang, waktu aku masih dalam kandungan ibuku, dia bilang. Tuhan menenun aku sedemikian rupa. Di bagian bumi yang paling bawah, aku direkam. Yang tidak kelihatan, mata Tuhan sudah melihat hari itu. Bahkan dia bilang, sebelum aku bakal anak, sebelum aku ada, sebelum janin itu ada dalam kandungan ibuku, jauh sebelumnya, mata Tuhan sudah melihat ke hari itu. Bahkan dalam bukunya semuanya sudah dia tulis. Hari-hari yang akan dibentuk
Sebelum ada satu pun daripadanya. Dari jauh sebelumnya mata Tuhan sudah lihat berapa puluh tahun ke depan. Tiba-tiba suatu hari dia dapat pengetahuan seperti itu. Tiba-tiba dia suatu hari dapat pewahyuan seperti itu. Dan saya beruntung dia tulis dalam buku sehingga kita semua tahu. Bahwa kejadian kita ini dahsyat. Kejadian kita ini ajaib. Bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dia bilang jauh sebelumnya Tuhan sudah tentukan hari ini. I was destined to do this. I was born to do this. Saya dilahirkan untuk buat ini. Ada satu kata dalam bahasa Prancis yang seringkali disebut déjà vu. Saya nggak pintar bahasa Prancis, mudah-mudahan itu betul. Tapi kira-kira déjà vu, ada yang pernah ngalami déjà vu? Angkat tangan tinggi. Angkat tangan tinggi. Saya perlu saudara tahu. Oke, berarti saudara tahu apa yang saya katakan. Berarti banyak yang nggak tahu apa itu déjà vu. Benar saudara pernah ngalami déjà vu? Apa itu? Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Artinya dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. A feeling of having already experienced the present situation. Suatu feeling, suatu perasaan di mana kayaknya udah pernah ngalami ini. Pernah saudara ngalami seperti itu? It's a weird feeling, suatu perasaan yang aneh. Saya belum pernah ke kota ini, atau saya belum pernah kenalan dengan orang ini, tapi pada saat dikenalin sama orang ini, kayaknya udah pernah, kayaknya ini udah pernah terjadi. Pernah ngalami itu? Itu namanya déjà vu. Dalam bahasa Prancis, artinya already seen. Sudah dilihat dulu. Kalau pakai bahasa saya, pinjam beberapa khotbah yang lalu, pada saat kekekalan itu bersenggolan dengan waktu. Apa yang Tuhan tulis jauh sebelumnya, dia suruh saudara ngintip sebentar. Saudara bingung, saya baru kenalan sama orang, enggak pernah kenalan sebetulnya. Tapi kayaknya ini udah pernah terjadi. That's déjà vu. Tuhan punya rencana atas kehidupan saudara semua. Saudara mungkin nggak tahu, tapi hari ini saudara saya beritahu. Bahwa saudara hadir di dunia ini bukan karena Tuhan iseng. Juga bukan karena orang tuamu iseng. Tapi karena Tuhan punya rencana. Ada suatu cerita di Alkitab, ada banyak sebetulnya, tapi saya mau ambil ini. Cerita tentang Esther. Cerita tentang Esther. Dikatakan, ini latar belakang ceritanya. Nanti saudara baca di ayat di Esther 4, tetapi ini latar belakang ceritanya. Haman adalah orang yang diberi kepercayaan besar oleh Raja Ahasiweros. Ahasiweros ini memberikan power, memberikan kekuasaan kepada Haman. Cuman masalahnya Haman ini suka tersinggung. Ini repotnya kalau orang suka tersinggungan dikasih power. Tersinggung sama siapa? Dia tersinggung sama Mordekai. Mordekai ini bapak angkatnya Esther. Kenapa dia tersinggung? Karena Mordekai nggak mau bersujud dan berlutut di hadapan Haman. Padahal Haman adalah orang yang diberi kekuasaan penuh oleh Raja Ahasiweros. Nah, sementara waktu Esther diangkat jadi ratu dari Ahasiweros. Dan Mordekai, bapak angkatnya bilang sama Esther, jangan kasih tahu bahwa kamu ini orang Yahudi. Jadi raja nggak tahu bahwa ratunya itu orang Yahudi, namanya Esther. Nah, Haman mengeluarkan perintah karena dia tersinggung, mengeluarkan perintah untuk memusnahkan orang bangsa Yahudi.
Karena dia tersinggung tadi. Nah, Mordekai kemudian karena tahu Esther adalah ratu, minta tolong sama Esther. Esther, kamu harus berbuat sesuatu. Sebab kalau tidak bangsamu musnah. Kira-kira seperti itu latar belakangnya. Lalu ini ceritanya dalam Esther pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10 mulai. Akan tetapi Esther menyuruh Hathach. Hathach itu personal assistant dia. Kira-kira seperti itu sekarang. Esther menyuruh Hathach memberitahu kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk-penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan, termasuk dirinya, yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Wih, gawat benar ya. Jadi kalau main datang aja ketemu raja, tanpa diundang, hukumannya mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, ia akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira kalau engkau di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini imannya Mordekai luar biasa. Kalau kamu gak mau bantu bangsamu sendiri, Tuhan pasti akan tolong bangsa ini melalui orang lain. Hebat imannya. Tetapi jangan kamu sangka bahwa kamu akan luput dari ini. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Perhatikan ayat berikutnya. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu, justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, NIV, ayat yang ke-14 ditulis seperti ini. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows, but that you have come to the royal position for such a time like this. Siapa tahu engkau sampai sebagai ratu, mempunyai posisi sebagai ratu ini adalah untuk menolong bangsamu. Itu sebabnya kenapa Raja Ahasiweros nggak tahu bahwa engkau itu orang Yahudi. Itu sebabnya mungkin di antara semua perempuan cantik lain, engkau yang dipilih. Mungkin kau bertanya-tanya, kenapa aku yang dipilih? Kenapa aku bukan dari bangsanya dipilih jadi ratu? Dan kau nggak pernah ngerti kenapa ini semua terjadi. But now, jangan-jangan mata Tuhan sudah melihat jauh sebelumnya. Halo? Mata Tuhan sudah melihat jauh sebelumnya bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan oleh seseorang bernama Haman. Dan untuk itu Tuhan kemudian mempunyai rencana atas kehidupan Esther. Esther ini akan dijadikan ratu. Dan nanti dia di sana yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari niat orang jahat. Wow. Luar biasa banget. You were born for such a time like this. Justru untuk inilah engkau dikasih kedudukan seperti ini. Engkau pikir karena kehebatanmu engkau ada di sini. Engkau pikir karena engkau cantik engkau ada di sini. Engkau pikir karena engkau hebat engkau ada di sini. Tapi engkau ada di sini sebetulnya karena Tuhan sudah menetapkan engkau untuk ada di sini. You were given this position for such a time like this. That is your destiny. Inilah tujuanmu. Nah, Tuhan yang sama yang bisa memberitahu pada saat di sini, Tuhan yang sama juga mampu untuk kasih tahu pada saat saudara jauh masih muda.
Itu yang disebut dengan visi. Visi is the glimpse of the future. Satu gambaran akan masa depan, saudara. Itu yang disebut dengan visi. Visi is your picture of the future. Itu visi. Tuhan kasih visi kepada saudara, supaya saudara tidak perlu buang-buang waktu, dan kasih tahu, itu loh, aku mau kamu jadi seperti itu. Tuhan mampu buat dua-duanya. Tuhan mampu wahyukan di sini, Tuhan mampu buka di situ. Halo. Saya ajak saudara melihat satu kejadian, di mana Tuhan memberitahukan jauh sebelumnya tentang apa yang ada di puluhan tahun yang akan datang. Diambil dari kitab Lukas, ada banyak sekali lagi, ada banyak cerita di Alkitab, tapi saya ambil khusus dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima, sampai ayat yang ke-25, ayat-ayat yang cukup panjang. Tapi dengarkan, kita akan ambil beberapa hal yang menarik dari sini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Perhatikan ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Sampai ditulis di Alkitab bahwa mereka ini hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, bagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan itu. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Saya juga takut kalau itu terjadi. Oke? Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. Stop sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Stop sampai di situ dulu. Saya mau beritahu, bukankah kita baca tadi bahwa pasangan ini hidupnya benar di hadapan Allah? Hidup menurut perintah dan segala ketetapan dengan tidak bercacat? Halo, betul nggak? Tetapi apa yang mereka doakan tidak langsung diberikan kepada mereka. Halo. Juga mungkin mereka selama ini berpikir, aduh, salah apa aku ini? Aku mandul, kita sudah tua, kita nggak bisa punya anak. Mungkin Tuhan nggak dengar doa kita. Tetapi dari bacaan ini kita mengerti bahwa malaikat bilang doamu dikabulkan oleh Tuhan. Berarti selama ini Tuhan bukannya nggak dengar, dia apa? Dia dengar, cuman waktunya belum pas. Halo. Saudara mungkin berdoa selama ini. Saudara pikir Tuhan nggak dengar doa saudara. Saudara sudah mencoba untuk hidup benar, turuti segala perintah Tuhan. Tapi kenapa kok aku belum mengalami kenyataan daripada janji Tuhan? Saya mau beritahu, bukan Tuhan nggak dengar, dia dengar. Tapi masalahnya, dia yang lebih tahu waktu yang pas kapan untuk memberikan kepada saudara. Amin. Dan lihat ini apa yang terjadi kemudian. Ayat 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Itu. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pemikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi di sini, malaikat Tuhan menggambarkan seorang anak yang bakal disebut Yohanes yang belum ada sama sekali. Halo, betul nggak?
Tetapi malaikat ini menggambarkan rencana Tuhan dengan gamblang. Dia kasih gambaran, dia kasih picture, dia kasih sedikit preview tentang masa depan kepada Zakaria. Istrinya belum lagi hamil, bahkan Zakaria lagi saat berdoa, lagi mikir gimana caranya. Istriku mandul, bayinya belum ada. Tetapi mata Tuhan sudah melihat ke sana. Dan diberitahukan kepada Zakaria dalam bentuk visi. Dijelaskan, ini loh yang akan dia lakukan. Ini yang akan dia lakukan. Ini yang akan dia lakukan. Ini yang akan dia lakukan. Wow. Kalau tadi kita lihat bahwa Daud at some point of his life, Daud dalam satu titik kehidupannya, dia sadar bahwa Tuhan sudah menetapkan jauh sebelumnya. Aku dilahirkan untuk lakukan ini. Tapi di sini kita lihat Tuhan lakukan jauh di sini. Bahkan bayinya belum ada. Nah, kalau kita lanjutkan ceritanya lebih lucu lagi di sini karena Zakaria persis seperti apa yang saya katakan. Lalu ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. By the way, malaikat, just to let you know, do you know who my wife is? Kamu tahu gak istriku yang mana? Bukan yang langsing itu, bukan daun muda, istriku udah nenek-nenek. Do you know, kamu tahu yang mana istriku? Perhatikan jawaban daripada malaikat. Nah, saya nggak tahu Elizabeth nenek-nenek atau bukan pada saat itu, saya nggak tahu. Tapi menurut dia, istriku sudah lanjut umurnya. Oke. Perhatikan ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat itu aja luar biasa, saudara. Seolah-olah Gabriel ini bilang, hei, aku ini yang melayani Tuhan. Kalau boleh pakai bahasa sehari-hari, gua ini sekretaris pribadinya. Artinya apa? Gua udah lihat reputasi dia. Go down history. Dari dulu sampai sekarang, belum ada yang dia firmankan yang gak kejadian. Aku ini yang melayani Allah. Aku ini yang melayani Tuhan. Aku ini sekretaris pribadinya. Lu gak tahu gue ini siapa? Gue ini yang melayani Allah. Go down through the history. Melihat rekornya, melihat sepanjang sejarah. Belum ada aku lihat apa yang difirmankan tidak menjadi kenyataan. Dan aku telah diutus. Berarti is done. Menurut Tuhan, is done. Karena aku telah diutus. Sudah selesai menurut Tuhan. Rencananya sudah pasti. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Ngamuklah Gabriel. Menurut saya kira-kira begitu. Dan tidak dapat berkata-kata. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran sebab ia begitu lama berada dalam bait suci. Orang-orang bingung, kok gak keluar-keluar nih imam? Nah, saudara, kalau saudara tahu, kalau mereka gak keluar-keluar, jangan-jangan dia apa? Mati. Kok gak keluar-keluar? Mereka menjadi heran. Ayat 22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu apa? Penglihatan, dapat vision di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung.
Dan ini saya senang kalau orang nulis itu begitu. Beberapa lama kemudian. Kalau nulis enak kan? Beberapa lama kemudian. Kalau jalani, lama itu saudara. Betul nggak? Tapi kalau nulis kan enak. Beberapa lama kemudian. Kita nggak tahu berapa lama. Tapi ini yang tahu, yang saya tahu pasti. Zakaria pulang dari situ meskipun dia bisu, dia dapatkan semangat untuk pulang. Ketemu Elizabeth, dia bilang, come on baby. Tua-tua dia dapatkan semangat untuk pulang kembali. Nah, tentu dia nggak bisa ngomong come on baby karena dia bisu. But somehow miracle has to happen, betul nggak? Dan tanpa kerjasama mereka nggak mungkin bisa terjadi. Jadi saya bisa bayangkan Zakaria pulang meskipun dia bisu, dia nggak terlalu sedih mungkin. Wow. Dia nggak ngerti nggak apa-apa, jangan dipaksain. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Selama 5 bulan Elizabeth mengandung dan tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Rupanya tidak punya anak pada saat itu, apalagi dia seorang imam. Kalau sesuatu yang mendatangkan aib. Dan hari itu aibnya dihapus oleh Tuhan. Melalui vision, melalui penglihatan, Zakaria bertemu dengan malaikat Gabriel. Dan Gabriel sudah memberitahukan jauh sebelum Yohanes ada dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah melihat matanya. Sudah bisa bayangkan. Saya minta Lucky maju ke situ. Ini Yohanes zaman sekarang. Berdiri di sini, ini Yohanes zaman sekarang. Nabi keren zaman sekarang. Bayangkan, saudara, Tuhan menenun di dalam rahim Elizabeth tentang dia. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dia untuk melakukan tugasnya ditanam di sini. Ditenun di sini. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Yohanes untuk bisa mengerjakan semua yang dikatakan oleh Tuhan ditenun di dalam sini. Dan bayangkan waktu ini lahir. Waktu dia lahir. Ibunya gendong-gendong. Ini penuh dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya sebagai orang tua, saudara senang punya bayi. Saudara senang pertamanya, habis itu babysitter. Mbok, nih mbok, nih mbok. Saudara cuma senang pertamanya, tanpa saudara tahu ini siapa. Ini siapa yang di sini? Apa yang ditenun Tuhan di sini? Apa yang ditenun Tuhan di sini? Siapa dia? Saudara nggak akan pernah tahu siapa ini. Kalau saudara nggak dekat dengan Tuhan, kalau saudara nggak jalan menurut perintah Tuhan, kalau saudara nggak berdoa dan seek God, kalau saudara hidup dalam kegelapan, saudara nggak akan pernah tahu siapa ini. Saudara nggak akan tahu bahwa yang saudara gendong ini ternyata bisa mengangkat derajat hidup saudara. Saudara nggak pernah tahu siapa yang saudara gendong ini bisa jadi the next Bill Gates, atau the next David Foster, atau the next siapa saja, presiden dan lain sebagainya. Thank you. Untuk Lucky, thank you. Nah kalau saudara nggak punya visi, maka hanya dua pilihannya. Kalau saudara nggak punya pandangan ke depan situ, hanya dua pilihannya. Yang pertama adalah saudara bikin visi sendiri, berdasarkan pengetahuanmu yang terbatas.
Berdasarkan pengetahuanmu yang terbatas, engkau coba bikin visi sendiri. Itu sebabnya kenapa Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 katakan begini, Tuhan berani ngomong seperti ini, nantang kita semua, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dia bilang. Wow, waktu saya baca ini saya bilang, ini hebat banget ini. Berani keluar dengan statement seperti ini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Sebaik-baiknya engkau merancang sesuatu untuk dirimu, itu bukan rancanganku. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab lebih diperjelas lagi sama Yesaya. Dia bilang, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sebabnya kenapa ayat kita minggu ini berkata Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan, sebab aku ini mengetahui, Tuhan bikin statement, Tuhan bikin declaration, Tuhan proklamirkan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau saudara nggak punya visi ke depan, saudara cuma bisa buat visimu sendiri. Dan visimu bukan visi Tuhan. Gak ada jaminan kau bisa sampai ke situ. Karena bukan Tuhan yang bentuk visi itu. Yang kedua, kalau engkau gak bikin visi sendiri, yang kedua engkau akan hidup seperti ini. Whatever will be, will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Gue sih ngalir aja. Tadi ada yang bereaksi, kasih tahu saya. Masalahnya air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau saudara hidup whatever will be, saudara akan terus go down, turun ke bawah. Gezera-zera katanya gitu. Whatever will be. Nah masalahnya, kalau saudara kemudian pacaran sama orang yang seperti itu, yang gak punya picture of the future, yang gak tahu preview of the future. Meskipun dia cakep banget, ganteng banget, baunya harum, dan lain sebagainya, uangnya banyak. Tapi kalau dia hidup model whatever will be, dan saudara hook up dengan dia, saudara pacaran dengan dia, gandengan tangan dengan dia, maka dia akan gandeng saudara ke tempat yang gak jelas. And I'm trying to save your life. Yang penting tanya, kira-kira 10 tahun dari sekarang kamu mau jadi apa? What is your picture of the future? Tahu nggak sih kamu mau menuju kemana? Sebab itu penting sebelum kamu ajak aku untuk masuk ke dalam hidupmu, aku pengen tahu kamu kemana. Dan saya mau kasih tahu pada yang laki-laki, semua bujangan di sini, kalau engkau belum dapat itu, jangan cari pacar dulu. Jangan cari korban tambahan. Jangan cari korban tambahan maksud saya. Kau ngajak-ngajak orang ke tempat yang kau juga nggak tahu, belum jelas mau kemana. Visi adalah apa yang Anda sudah lihat di depan mata, meskipun itu belum ada di depan mata. Visi adalah apa yang ada di depan, apa yang Anda sudah lihat di depan Anda, tetapi belum ada di depan mata. Itu visi. Saudara sudah bisa lihat, tetapi belum ada di depan mata saudara. Buka Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Engkau, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Perhatikan ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Wow, waktu saya baca ayat ini luar biasa. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu atasku.
Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di tempat orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan Singapore Airlines atau dengan Garuda Indonesia, dengan siapa aja, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, terang sekelilingku menjadi malam, dan kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Malam jadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Dan kemudian ayat 13 yang kita baca tadi. Suatu pewahyuan yang sangat luar biasa. Di tempat ini dia mengerti bahwa Tuhan, Engkau yang merencanakan hidupku sampai hari ini. I'm destined to do this. Wow. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan tanganmu ada di atasku. Luar biasa. Luar biasa. Nah Tuhan, ini hebatnya Tuhan. Dia kasih saudara visi ke depan. Dia nggak tahu. Dia nggak kasih tahu saudara jalannya seperti apa. Hanya karena dia kasih tahu saudara bisa apa, bukan berarti jalannya akan mudah. Halo? Bukan berarti jalannya akan smooth. Bukan berarti saudara bisa meluncur ke sana, main ice skating sampai ke sana. Kadang-kadang saudara jatuh. Kadang-kadang saudara harus balancing your life. Kadang-kadang saudara ketemu ini dan ketemu itu. Tetapi dia kasih tahu ujungnya. Kau bisa jadi itu kalau engkau nggak menyerah. Kalau engkau tetap taat. Kalau engkau keep on going. Kalau engkau boleh engkau jatuh, tapi jangan sampai tergeletak. Bangun lagi, jalan lagi ke situ. Sebab aku yang kasih tahu engkau sampai ke sana, aku akan buat engkau sampai ke sana. Kalau engkau nggak nyerah. Tapi buat apa? Sebab kalau Tuhan kasih tahu jalannya, engkau udah nyerah duluan. Halo. Kalau Tuhan kasih tahu jalannya, engkau udah nyerah duluan. Dia nggak kasih tahu jalannya, dia kasih tahu engkau bisa jadi apa. Prosesnya by one, day by day prosesnya. Day by day. Dan selama saudara diproses, apa yang terjadi? Karakter saudara dibentuk. Karakter saudara dibentuk, saudara diasah, saudara dibentuk oleh Tuhan, saudara dimurnikan, saudara dipanasin, dan lain sebagainya. Ada banyak yang terjadi dari sini sampai sana. Buat Yohanes, antara lain makan belalang. Iya kan? Dia kan terkenal makan belalang dan lain sebagainya. Dia bilang, kata mami sama papi aku jadi hamba Tuhan, kok makanannya belalang? Halo? Ini gak enak. Makanannya kok ini? Nah, waktu gereja ini ada, JPCC ini ada, sebelum kebaktian pertama tanggal 4 Juli tahun 99, sebelumnya, Tuhan sudah kasih visi sama kita. Jadi itu yang kita tulis di vision statement kita. Vision statement itu bukan ditulis di tengah jalan. Vision statement itu bukan ditulis karena semua pada punya, masa kita nggak punya. Kita tulis buat bagus-bagusan. Bukan seperti itu. Vision statement itu sudah ada, visi itu sudah dilihat sebelum kita mulai. Apa visinya? To build a generation of stars to influence the world with the message of truth. Untuk membangun generasi para bintang. Bukan terus jadi bintang, terus jadi sombong. Bukan terus jadi bintang, terus jadi seenaknya, bisa mempermainkan nasib orang dan lain sebagainya. Tetapi jadi bintang membawa pesan kebenaran, mempengaruhi yang lain. And to build, untuk membangun bukan jadi sehari.
Ada proses di tengah jalan yang kita harus lakukan, lain sebagainya. Jadi kalau saudara mau jadi partner di tempat ini, saudara, kita punya bus kita tujuannya ke sana. Bukan cuma sekedar main gereja-gerejaan, bukan cuma sekedar mau jadi besar, bukan cari uang, bukan mau jadi tenar, lain sebagainya. Karena kita punya visi, karena kita lihat, itu yang kita lihat. Jauh sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, Tuhan sudah tahu bahwa dari JPC sini akan keluar orang yang namanya Ricky Setiawan yang akan tulis buku dan bukunya akan memberkati orang banyak. Dari jauh sebelumnya Tuhan sudah lihat dari tempat ini akan muncul lagu yang ditulis sama Sidney Mohede judulnya Hosana yang sekarang akan dinyanyikan oleh semua orang di berbagai gereja di seluruh dunia dan lain semua. Mata Tuhan sudah melihat jauh sebelumnya. Untung saya ngomong iya. Sebab sama seperti kata Mordekai kepada Esther, kalau kamu gak mau, tetap Tuhan bisa suruh orang lain untuk bawa itu. Sebab Tuhan gak pernah kekurangan orang. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini hanya untuk sekedar menu-menuin bangku, saya senang saudara datang ke gereja, tapi ketahuilah bahwa kita bukan cuma sekedar bikin ini. Sebab kita lihat sesuatu. Kita bukan Bless Me Club. Kenapa sih dia gak pernah ngomong berkat surga terbuka, curahkan berkat dan lain sebagainya. No. We teach people. Kita ajar orang bagaimana caranya hidup, bukan sembarangan hidup, tapi hidup supaya bersinar. Memberkati banyak orang. Dari mana dasarnya? Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai 16. Ini dasarnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk membuat perbedaan. Do you want to repeat history or write another history? Mau mengulang sejarah atau saudara mau menulis sejarah baru? Saudara mau pilih yang mana? Saudara, dan kalau sekarang di zaman ini, saudara lihat, dengar, baca koran, lihat siaran televisi, dan lain sebagainya. Penuh dengan hal-hal yang gelap, kiri, kanan, depan, belakang kayaknya orang-orang yang bengkok hati dan yang sesat. Saya mau beritahu, mata Tuhan sudah melihat jauh sebelum saudara lihat. Mata Tuhan sudah melihat dan dia sudah siapkan jawabannya. Dia bilang, I will birth this community. Aku akan bangunkan komunitas ini. Aku beri visi kepada mereka untuk sampai ke sana. Supaya mereka dipanggil keluar dari kegelapan. Supaya mereka menyerahkan hidup mereka. Supaya mereka enggak sesat. Sesat itu artinya apa? Melalui jalan yang salah, itu sesat. Supaya mereka enggak melalui jalan yang salah, mereka harus ketemu siapa? Harus ketemu Yesus. Makanya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, apa dikatakan di situ? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebelum saudara menunjukkan jalan, saudara harus tahu jalan dulu. So kalau enggak, saudara akan tersesat juga. Jadi jauh sebelumnya mata Tuhan sudah melihat ke sana. Dan dia excited. Tunggu, aku akan bangun generasi yang kasih jawaban buat dunia ini. Mereka bukan orang-orang yang, oh ya mereka dulu dari kegelapan, oh ya mereka dulu hidup dalam kegelapan, cuman aku panggil mereka keluar. Dan aku tuntun mereka. Jadi kalau depan belakang, kiri kanan saudara bengkok dan sesat, jangan saudara mengeluh,
Jangan saudara ciut. Katakanlah, I was born for such a time like this. Aku dilahirkan untuk waktu-waktu seperti ini. Tuhan sudah menenun aku untuk waktu-waktu seperti ini. Waktuku untuk bersinar. Sambil berpegang pada firman kehidupan. So kalau saudara bersinar tanpa berpegang pada firman kehidupan, sinarmu lama-lama kena pengaruh oleh kegelapan. I know it's not gonna be easy. Saya tahu nggak akan mudah. Saya tahu tidak akan mudah. Di tengah jalan kita mengalami banyak hal. Di tengah jalan kita mengalami banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang menyedihkan dan lain sebagainya. Kita mengalami juga betrayal, kita mengalami juga orang yang sodok di belakang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku akan bawa kamu ke sana. Dan sementara di tengah jalan, kita digodok, kita diproses demikian rupa. Supaya apa? Supaya pada saat ditempatkan di sini, dikatakan, kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kamu murni di sini. Aku tempatkan kamu di sini. Saya tahu gak akan mudah. Tapi 1 Tesalonika 5, itulah pegangan buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 24, saya mau semua orang baca ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 24, saya minta teman-teman untuk maju ke depan. Dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Kalau Dia yang panggil, Dia setia. Dan Ia juga yang akan apa? Menggenapinya. Wow. Ia setia. Ia yang panggil kamu, Dia yang buat rencana, Dia setia. Kalau Dia sudah kasih tahu kamu, selama kamu gak berhenti di tengah jalan, Dia akan bawa kamu sampai ke situ. Dia yang akan menggenapinya. Makanya waktu Sakaria tanya, apakah kamu gak tahu kalau Elizabeth udah tua dan dia mandul? Dia bilang, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku bukan kroco. Aku sekretaris pribadi. Tidak ada yang difirmankan, yang tidak pernah menjadi kenyataan. Yang tidak menjadi kenyataan. Semuanya menjadi kenyataan. Mungkin saudara dapat visi dari Tuhan beberapa waktu yang lalu. Saudara bilang, kenapa saudara di tengah jalan, saudara terombang-ambing, saudara gak jelas. Dan lain sebagainya. Saya bilang, don't you dare to quit. Jangan pernah saudara berani untuk berhenti. Sebab Dia setia. Itu sebabnya Tuhan baik. Kadang-kadang dalam perjalanan kita untuk menuju ke sana, kadang-kadang Dia kasih deja vu. Dia kasih intip sebentar, saudara akan kekekalan apa yang sudah Dia tulis. Makanya kita merasa, tiba-tiba saya ketemu Dia. Kayaknya pernah ketemu, tapi kita nggak pernah kenalan sebelumnya. Dia tinggal di Los Angeles dulu, saya nggak pernah tahu dia, tapi kayaknya waktu kenalan, kayak saya pernah kenalan sama dia, tapi saya nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan bantu kita kasih deja vu untuk menguatkan iman kita. Dia bilang, you are on the right track, keep on going, keep on going. Meskipun kita nggak tahu jawabannya seperti apa, meskipun kita nggak tahu masih seperti apa, dia bilang, keep on going, keep on going. Pas sampai di sini, saudara baru bisa bilang seperti Daud, God wastes nothing. Tuhan tidak membuang satu apapun juga. Bahkan perkara buruk pun Dia bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Wow. Di tempat ini kita akhirnya declare, I was born for such a time like this. Saya dilahirkan untuk waktu-waktu seperti sekarang ini. Saudara, have vision in your life. Jangan tanya kepada saya, apa rencana Tuhan dalam hidup saya, Pak? Hey, saya nggak ikut buat saudara, saya nggak pernah ada di situ juga, ikut merencanakan. Itu rencana Tuhan buat hidup saudara. The best way to know, cara yang baik untuk tahu, ask God. Pray. Sama seperti Sakaria, pray. 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 If you seek Him, you'll find Him. Kalau sudah cari Dia dapatkan dirinya diketemui. I hope you understand. Saya berdoa saudara-saudara mengerti. Thank you.
Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Dia tahu nggak kira-kira dalam perjalanan kita sampai ke situ? Dia tahu nggak kira-kira kalau kita bakalan ngalami ini? Tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan nggak pernah kaget. Dia tahu nggak kira-kira kalau wah setiap minggu mau datang ke sini aja, wah ributnya kayak gimana? Mau masuk susah, ada yang harus pulang, ada yang komplain dan lain sebagainya. Dia tahu nggak? Dia tahu. Tetapi dalam perjalanan semua kita diproses. Sebab gimana mau jadi bintang, orang ngantri aja susah. Gimana mau jadi bintang, sabar aja nggak bisa. Gimana mau jadi bintang, ngalah aja nggak mau. Wah kalau mobilnya udah masuk, aku masuk duluan, ding. Gimana mau jadi bintang kalau begitu? Suruh lewat tangga aja nggak mau. Gue mau naik lift mau apa? Ya nggak apa-apa sih. Gimana? Hey, itu sebabnya saya berita. Saya nggak menyinggung, saya nabrak. Hey, if we can endure the process, kalau dalam prosesnya kita bisa terus jalani, you will amaze, saudara akan kaget waktu saudara sampai. You are a different person, saudara orang yang lain dengan pada saat saudara dapat visi itu pada saat pertama kali. God is a great God. Saudara pikir persoalanmu hari ini besar banget, kau nggak bisa tahan, kau mau lepas Tuhan, kau mau bunuh diri, kau mau nyerah aja, kau mau ngutang, kau mau nggak tahu deh aku mesti buat apa, whatever will be. Saya beritahu pada saudara. Daud merasa beruntung mungkin. Dia bilang, dia pernah ngalami itu, dia bilang, biar gelap aja di sekelilingku. Tapi gelap itu pun berubah jadi terang. Di belakang dan di depan kok kurung aku. Dia gak bilang di tengah-tengahnya terjadi apa. Tapi ini yang saya suka. Engkau menaruh tanganmu atasku. Selama dalam perjalanan tangan Tuhan melindungi kita. Dia gak kasih tahu jalannya seperti apa. But my hands are upon you. Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Jesus. What a great God we serve. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pewahyuan yang Kau beri. Tuhan, banyak anak-anak muda di tempat ini. Jangan biarkan mereka hidup tanpa tujuan. Roh Kudus pimpin mereka. Engkau sudah menenun mereka. Mereka gak tahu dari dalam kandungan ibu mereka. Engkau sudah tenun hari-hari mereka. Engkau sudah tetapkan. Jangan biarkan mereka lepas, jangan biarkan mereka hancur, jangan biarkan kegelapan menguasai mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, jangan mereka merasa comfort, jangan mereka merasa enough. Jangan mereka merasa sombong. Alkitab berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Apapun permasalahan Anda hari ini, saya mau beritahu, tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Tuhan gak pernah kaget. Dan saudara bagian dari jawaban, bukan bagian dari pertanyaan. In Jesus' name. Bless your people, I pray.